Pak Ustadz, apakah yang menyebabkan para ulama tidak dapat menyatukan pendapat terkait perbedaan pemahaman khilafiyah sehingga umat Islam sedunia bercerai-berai? Siapa yang bisa menyatukan mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i, Hambali? Ini orang tak mengerti sejarah. Kita bukan disuruh menyatukan, memahami perbedaan, bukan disuruh menyatukan. Siapa yang ingin menyatukan mazhab, sama artinya dia menyuruh Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali hidup balik. Syekh Abdurrahman Sudais, Imam Masjidil Haram, tidak pernah baca bismillah jahar di Makkah. Selalu bismillahnya sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Tapi ketika sholat dia di Masjid Istiqlal, coba tengok, ada videonya di YouTube. Cari Sudais Istiqlal, enter, dapat nanti. Apa dia buat di Masjid Istiqlal? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dijaharkannya bismillah. Kenapa? Karena dia paham perbedaan mazhab. Jadi masalahnya bukan kita menyatukan mazhab. Makanya ajarkan di sekolah-sekolah itu fikih perbandingan mazhab. Gontor, anak bapak ibu yang masuk Gontor, cabang Gontor, bagus. Karena di sana diajarkan Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, ditulis oleh Imam Ibn Rushd, fikih 4 mazhab. Makanya di masjid ini nanti buat pembahasan kita malam ini tentang bersentuhan laki-laki perempuan yang tak mahram. Menurut mazhab Syafi'i batal, ulang balik wudu. Menurut mazhab Hanafi tak batal, karena yang dimaksud bersentuhan bukan kulit tapi maaf jima. Kalau jima baru batal. Menurut mazhab Maliki, kalau bersyahwat baru batal, kalau tak bersyahwat maka tak batal. NU dengan Al-Wasliyah pakai mazhab Syafi'i batal. Muhammadiyah dipakainya mazhab Maliki, kalau bersyahwat batal, kalau tak bersyahwat tak batal. Tapi saya dalam pengamalan saya pakai mazhab Syafi'i, tapi saya tak menyalahkan mazhab Maliki. Mungkinkah Abdul Somad menyalahkan mazhab Maliki? Kalau sampai saya menyalahkan mazhab Maliki, durhaka saya, karena saya belajar ke guru-guru saya mazhab Maliki 2 tahun, 2004 sampai 2006 semua guru saya bermazhab Maliki di Maroko. Tapi mazhab, cemana mazhab Maliki itu Pak Ustaz? Tak pakai bismillah, tangannya ke bawah, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi ketika Syekh Muhammad Ar-Ruki, penasehat Raja Maroko, diundang ke KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Rabat, untuk imam tarawih, apa yang dia buat? Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Kami heran. Selesai sholat kami tanya, Syekh, iya, Syekh kan Maliki, iya, kenapa tadi tangannya begini dan bismillahnya jahar? Senyum dia, aku mazhab Maliki, tapi aku tahu kalian di sini orang Indonesia bermazhab Syafi'i, maka aku pakai mazhab Syafi'i supaya tidak menimbulkan paham? Pak Ustadz, saya mau tanya, apa itu khusyuk? Bagaimana cara khusyuk? Bagaimana kita mengetahui bahwa kita sedang dalam keadaan khusyuk? Ada orang berpendapat, kata dia, kalau dia sudah sholat, dia tidak lagi di Masjid Bumi Asri, sudah naik ke Sidratul Muntaha. Aku kalau sudah sholat sudah putus makrifatku, udah tak ada lagi nampak aku, udah tinggal aku sama Tuhan aja lagi berdua. Sekarang kita tengok sahabat Nabi SAW. Waktu itu Nabi sakit. Waktu Nabi sakit maka imamnya Abu Bakar. Mereka pun sholat, Imam Abu Bakar. Tiba-tiba Nabi datang dari kamarnya. Mohon maaf, ini mimbar, ini mihrab, kamar Nabi di samping. Mohon maaf, inilah agak-agaknya beginilah makmum. Tiba-tiba datang Nabi dari kamarnya. Makam Nabi yang sekarang itu kamar Nabi. Nabi datang. Pas Nabi datang, maka makmum memukul tangan. Mau ngasih tahu Abu Bakar bahwa Nabi datang. Kan tak mungkin dibilang, Abu Bakar, Nabi datang tuh. Apa pelajaran dari hadis ini? Bahwa sahabat itu sadar, bukan dia naik ke Sidratul Muntaha. Sahabat Nabi yang disebut dalam Quran yang radhiyallahu an tetap tidak berpindah tempat, sadar dia bahwa ada Nabi datang. Tiba-tiba orang yang baru ikut bersuluk 2 kali berzikir,
Oh, ini Ustadz ngejek tarekat ya? Enggak, saya pengamal tarekat Naqsyabandi, saya pengamal tarekat Syattariyah, saya pengamal tarekat Syaziliyah, saya ambil sanadnya dari Syekh Muwaffaq, tapi tidak yang mengada-ngada cakap, membuat-buat. Kita ini berdasarkan ilmu, bukan kita pergi ke alam lain. Kalau ada orang ngaku aku tadi sholat entah kemana, dilarikan jin itu. Dia tetap sadar di tempatnya. Hadis yang kedua, Nabi sedang sholat jadi imam, tiba-tiba Nabi membuka selop. Waktu itu Nabi sholat pakai selop, Masjid Nabawi belum ada karpetnya, masih pasir. Nabi sholat pakai selop, dibuka Nabi selopnya. Ketika Nabi membuka sendalnya, semua makmum di belakang menengok, membuka sendalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi tengok sendal berserak-serak di belakang. Lalu kata Nabi, kenapa kalian buka selop kalian? Kata sahabat, kami tengok kau buka selop, kami buka selop kami. Apa kata Nabi? Aku buka selopku karena tadi datang Jibril mengatakan selop itu ada najis. Selop kalian tak najis, kenapa kalian buka? Apa pelajaran dari sini? Bahwa sahabat itu tidak kehilangan kesadaran. Dia tetap menengok sendal Nabi lepas. 3. Uqtulul aswadaini fis shalah. Kalau kau sedang sholat, bunuhlah dua yang hitam. Kalau sedang sholat, bunuh dua yang hitam. Apa yang dimaksud dua yang hitam? Al-af'a wal aqrab. Aqrab kalajengking, af'a thu'ban, ular. Artinya apa? Waktu sholat mata terbuka. Coba tutup mata, tiba-tiba datang anaconda. Sholat tidak kehilangan kesadaran, tapi sholat orangnya tetap mengingat Allah. Udah jelas. Ini untuk membantah orang yang mengatakan bahwa dia khusyuk sampai hilang kesadaran. Dia tetap ingat Allah, dia tetap fokus di tempatnya, dia tetap membaca. Ustadz, sholat itu mata terbuka apa tertutup? Mata terbuka. Tapi kalau tak fokus, tak khusyuk, boleh ditutup. Nah, tahu kawan yang di depan itu kadang, makanya kalau sholat pakai baju yang tak ada tulisan. Ini ada orang pakai baju kaos di depan, tertulis coblos nomor. Itulah mata khusyuk. Udahlah datang terlambat, tertulis pula di belakang, emang masalah buat lo. Mata khusyuk. Saya kalau ada yang model-model gitu, saya tutup mata. Lah, lalu bagaimana caranya khusyuk? Kata Syekh Ali Tantawi ada 5. Yang pertama, ketika berwudu jangan bercakap. Makanya waktu berwudu itu, saat air masuk ke mulut, makrifat hakikatnya, keluarlah dosa-dosa mulut. Hadis riwayat Ibnu Majah. Saat air menyiram muka, keluarlah dosa dari kelopak biji mata. Saat air menyiram tangan, keluarlah dosa dari celah-celah tangan. Saat air mengusap kepala, keluar dosa isi kepala, otak sampai ke lubang telinga. Saat air menyiram kaki, keluar dosa dari celah-celah kaki. Jangan sambil bercakap. Ini banyak orang sekarang sambil wudhu cakap. Nah, kan udah aku bilang sama dia, jangan. Tapi itulah datang juga, memang entah apalah maksudnya. Kentut juga sama dia itu. Itulah kita khusyuk. 2. Dari tempat wudhu ke tempat sholat tak boleh tasbih. Tak boleh tasbih. Tasbih itu apa? Keretak. Kalau tasbih aja tak boleh, apalagi update status. Putus kontak, HP mati. Udah, tasbih boleh, tasbih tak boleh. Tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bro, gimana habis sholat itu jadi kita makan sana? Subhanallah, subhanallah. Tiga, sambung seruan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa yang bercakap waktu azan dikumandangkan, yukhsha, dikhawatirkan matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Begitu kata Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Makanya kalau azan berkumandang diam. Itulah mengapa di Medan di mana-mana sebelum azan apa kata muazin? Innallah. Di Medan masih ada orang baca itu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sekarang ada orang yang melarang itu. Kau jangan tambah-tambah azan. Kalau azan aja. Yang kau baca-baca innallaha wa malaikatahu. Datang mahasiswa itu melapor ke saya, Ustaz, katanya tak boleh baca innallaha wa malaikatahu. Siapa yang melarang? RT. Oh, kalau gitu besok tak usah kau baca innallaha wa malaikatahu. Jadi pengumuman
saat aku nanti azan, ku sebut nama Muhammad, berselawatlah, berselawatlah. Kira-kira mana yang bagus? Pengumuman-pengumuman, attention please, atau innallaha wa malaikatahu? Baguslah innallaha wa malaikatahu. Ini orang ini kaku, tak paham. Kita dibilangnya nambah-nambah ibadah. Itu bukan menambah ibadah, pengarahan. Sama macam salat tarawih. Sallu salatal witri salasa raka'atin asabakumullah. Itu bukan nambah-nambah ibadah. Itu kan pemberitahuan ganti gigi dari tarawih ke witir. Karena orang di belakang banyak tak tahu. Coba kalau tak dibuat begitu, emak-emak di belakang kan nanya, Pak Imam, ini apa ini? Witir. Tiga, empat. Pertama, waktu wudhu jangan cerita. Kedua, dari tempat wudhu ke dalam jangan tasbih. Ketiga, sambut seruan azan, jaga khusyuk. Keempat, mulut membaca, hati mengingat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Apakah Nabi Muhammad itu kalau sholat mulutnya bergerak? Dijawab oleh Khabbab ibn al-Arth, na'am. Nabi kalau sholat mulutnya bergerak. Dari mana kau tahu mulutnya bergerak? Bittirabi lihyati, karena aku tengok jenggotnya bergoyang. Kenapa jenggotnya bergoyang? Karena dagunya bergoyang. Banyak sekarang orang sholat diam aja mulutnya. Apa dibacanya? Baca inna salati wa nusuki wa mahyaya sami'allahu rabbana lakal hamd. Yang kelima, pahami bacaan. Saya tak nyuruh menerjemahkan, jangan diterjemahkan, cukup dipahami saja. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Salat ini macam orang nyetir mobil. Udah agak naik ke ini. Macam naik motor juga. Agak naik masuk. Begitu. Macam meniti pematang tanah liat di tengah sawah. Jatuh, naik balik, jatuh, naik. Jangan jatuh masuk kolam semua pelak nanggu-nanggu ikan dalam. Saya mau bertanya, saya tahu meninggalkan sholat itu berdosa, tapi setan itu selalu menghasutku. Bagaimana cara mengatasinya? Kadang kita kasihan nengok setan. Kata setan, aku tak ada menggoda, kata dia. Kau aja yang tak sembahyang, kata dia. Udah lama aku berhenti dah, kata setan. Nanti muncul komisi perlindungan setan. Pak Ustadz, suami saya tak sholat, bisa Ustadz kirimkan nomor Ustadz Saifullah supaya diruqyah? Ya, diruqyah Ustadz Saifullah 3 kali. Tak juga sembahyang. Tak ada respon. Memang tak ada jin di dalam. Emang dia aja malas. Ibu saya sakit Ustaz, udah lebih setahun kena kanker, udah berobat ke sana kemari. Sekarang kondisinya lemah, udah tak tega lagi saya melihat. Yang ingin saya tanyakan, apa hukumnya jika saya udah tak tega melihat nama kesakitan, berdoa agar secepatnya dipanggil Allah SWT? Tak boleh. Tak boleh. La tatamannawnal mauta. Jangan kamu minta mati, tak boleh. Minta kepada Allah SWT supaya Allah mencurahkan rahmat kasih sayangnya. Nanti di akhir majlis kita sama-sama berdoa supaya Allah menurunkan rahmat, menenangkan hatinya. Dan tak ada yang mustahil bagi Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Mak kita betul, tapi Allah lebih sayang. Cara Allah tak bisa kita pahami, sedangkan cara emak tak bisa dipahami anak. Jangan kau main pisau, kata dia. Anaknya marah, padahal tujuannya supaya jangan luka, tapi logika anak tak tertangkapnya logika emak. Kapan kita harus melakukan sujud sahwi dalam solat dan bagaimana melakukannya? Dalam kitab penulisnya murid Imam Syafi'i. Artinya emak, induk segala kitab. Imam Syafi'i. Siapa yang lupa kunut subuh, maka dia sujud sahwi. Sami Allahu liman hamidah, mestinya angkat tangan. Allahumma hadina fi man hadain wa afina fi man afait. Lupa dia baca kunut subuh, langsung dia Allahu akbar, maka sebelum salam dia sujud sahwi. Bil alamina innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma ta'ala minni
antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Sebelum salam sujud sahwi. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tak tidur dan tak lupa. Allahu akbar. Duduk antara dua sujud. Dua kali sujudnya. Sujud lagi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu akbar. Baru salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bagi yang tak mau baca subhana man la yanamu wa la yashu, tetap baca doa sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi